dance through the highways, and on we'll go. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arianti, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Saya adalah salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Rintisan Maluku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nila Hakbau. Di sini saya sebagai wawancara. Di samping kiri saya sudah hadir narasumber cantik dan baik hati. Untuk video kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ada 20 pertanyaan sih yang ingin saya tanyakan dengan tema pemanfaatan sumber daya hayati laut. Untuk narasumber sendiri yang diambil yaitu box 2 dengan judul pemanfaatan biota untuk ikan hias laut. Selanjutnya kita masuk saja ya pada sesi pertanyaan. Apakah siap narasumber? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini saya tanyakan pada pertanyaan pertama yaitu apa arti biota laut sih? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya sendiri, yaitu Mas Nila Hakbau. Oke, biota laut adalah sebuah makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua kepada narasumber yaitu sebutkan 5 biota ikan hias laut. Oke, pertama yaitu yellow tank, terus blue tank, ketiga watchman goby, Dr. Fish, dan blue devil. Pertanyaan ketiga, apa manfaat padang lamun untuk ikan hias? Oke, untuk manfaat padang lamun itu untuk proses perkembangannya, proses perkembangan ikan yang ada di padang lamun. Oke, berarti juga bisa dikatakan kalau dia sudah berkembang di situ, berarti di situ juga dia punya tempat mencari makan atau menemukan pakan di situ ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat yaitu pemanfaatan biota laut selain untuk ikan hias, pemanfaatan biota laut untuk apa saja? Ya, itu contohnya seperti karang di laut itu kita bisa manfaatkan sebagai hiasan rumah. Itu manfaatnya kita bisa menghilangkan stres pada diri kita sendiri. Oke, bisa juga sebagai hiasan rumah ya. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu apa manfaat ikan badut dan klaukis bagi pembudidaya ikan hias? Oke, untuk manfaatnya itu untuk ikan badut sendiri dan ikan clownfish ini dia bisa dibilang harganya sangat terjangkau, terus warnanya sangat cantik dan banyak sekali minat-minat ikan hias yang ingin dipelihara. Oke, selanjutnya pertanyaan keenam yaitu jadi ikan hias ini pasti membutuhkan habitat atau tempat tinggal seperti apa? Oke, yang seperti saya jawab tadi, dia tempat tinggalnya itu di padang lamun, yang dimana tempatnya sangat indah, bagus, dan terhindar dari serangan-serangan dari organisme lain yang sangat membahayakan dirinya. Oke, berarti bisa disimpulkan tadi juga bahwa padang lamun juga kan bisa mendapatkan makanannya banyak di situ atau pakannya sangat terjangkau di situ, jadi dia sangat nyaman pada tempat itu. Oke, pertanyaan ketujuh, jenis fitoplankton jenis apa yang biasanya dimanfaatkan? Oke, untuk jenis fitoplankton yang biasa dimanfaatkan yaitu seperti spirulina dan chlorella sp. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-8, jenis fitoplankton chlorella biasanya digunakan atau dimanfaatkan pada ikan day berapa? Oke, untuk fitoplankton sendiri itu dari day ketiga terus sampai proses benih yang siap untuk dipindahkan untuk proses yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-9 yang ingin saya tanyakan, kenapa ikan badut itu sering gelisah pada malam hari?
Ya, oke. Pada saat malam hari, ikan ini gelisah dan meningkatkan aliran air yang dimana ini berarti dia menambah konsumsi oksigen. Pada malam hari ini juga oksigen di laut berkurang. Nah, ini menguntungkan bagi anemon-anemon laut. Oke, next pertanyaan ke-10. Terus mengapa oksigen di laut bisa berkurang? Oke, menurut penelitian yang dimuat di jurnal Science, yang dimana pemanasan global adalah penyebab utama berkurangnya kadar oksigen di laut. Itu karena saat suhu permukaan air naik, oksigen dengan kadar tinggi akan terserap suhu panas di permukaan. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-12. Manfaat apa saja yang bisa kita ambil dari adanya budidaya ikan hias? Ya, kita tahu sendiri Indonesia sangat kaya akan spesies ikan, yang dimana di dalamnya ada berbagai macam jenis ikan hias. Selanjutnya pertanyaan 13. Apa perbedaan budidaya ikan hias dengan budidaya ikan biasanya? Oke, budidaya ikan yang biasa ikan konsumsi adalah budidaya ikan yang dapat kita makan atau konsumsi oleh kalangan banyak orang. Sedangkan budidaya ikan hias adalah kita membudidayakan ikan yang dapat dijadikan hiasan rumah, kantor, dan tempat lainnya. Oke, pertanyaan 14. Selain fitoplankton yang dimanfaatkan, apa ada jenis fitoplankton lainnya? Untuk Selain fitoplankton yang dimanfaatkan, apa ada jenis fitoplankton lainnya? ada, yaitu zooplankton. Selanjutnya pertanyaan 15. Kira-kira jenis fitoplankton apa yang digunakan sebagai pakan? Oke, seperti Chlorella sp. Pertanyaan 16. Untuk jenis fitoplankton, jenis apa yang biasa dimanfaatkan? Bagaimana? Untuk jenis zooplankton, Uh-uh. jenis apa yang biasanya dimanfaatkan? Oke, jenisnya seperti Artemia dan Rotifer. Oke. Pertanyaan 17. Sebutkan jenis anemon laut. Oke, untuk jenis anemon laut yaitu Anemonia, Eptasia, Hetarchitis, Metridium, dan Stichodactyla. Pertanyaan ke-18 membahas tentang anemon. Anemon laut itu makhluk hidup atau bukan? Oke, anemon itu dia merupakan hewan laut yang dimana dia dari kelas Arthrozoa dan termasuk ke dalam film Cnidaria dan Coelenterata. Berarti bisa dikatakan anemon laut itu adalah makhluk hidup. Hidup. Oke, 19. Biasanya jenis ikan apa yang hidup di anemon laut? Oke, untuk jenisnya seperti ikan bluteng, terus Watchman goby, Dr. Fish, Blue Devil, terus ikan badut dan ikan Nemo. Oke, pertanyaan terakhir kepada narasumber. Selain plankton yang dimanfaatkan, apakah ada hewan lain yang dimanfaatkan? Ada, seperti cacing sutra. Itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan tambahan pada ikan. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih. Pertanyaan yang telah saya berikan yaitu 20 pertanyaan. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.